Perempuan juga harus berpendidikan. Dalam proses pendidikan, pasti ada yang namanya tantangan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, kita mesti punya beberapa karakter dasar seperti kedisiplinan, ketabahan, kerendahan hati, dan juga kerja keras. Nah, kali ini aku mau nge-spill nih seseorang yang memotivasi aku banget dalam memiliki karakter tersebut. Kira-kira siapa ya? Ini dia Kak Selvi Sri Cahyati. Beliau seorang mahasiswi yang sudah lulus S1 program studi pendidikan agama Islam di umur 22 tahun. Beliau juga sekarang sedang menjalani S2-nya di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Beliau juga seseorang yang aktif di perkuliahannya dan beliau juga ikut serta berkontribusi dalam komunitas hijrah. Dan beliau juga sudah terjun langsung mengajar anak-anak di sekolah. Kesibukan beliau saat ini masih menjalani S2-nya tersebut. Dan beliau aktif juga di organisasi dan komunitas-komunitas lainnya. Beliau juga ikut serta membantu usaha orang tuanya. Oke, langsung saja kita simak bincang-bincang santai bersama Kak Selvi. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita langsung ke sesi wawancara nih. Sekarang aku udah sama kakak yang hebat yang aku udah spill biografinya ke kalian ya kan. Siapa coba tebak namanya? Betul banget, Kak Selvi. Sekarang Kak Selvinya udah di depan aku. Nanti kalau misalkan aku keceplosan manggil Kak Cepi nggak apa-apa ya, soalnya emang aku sama Kak Selvi ini udah akrab, teman di komunitas teman-teman. Oke, langsung aja kita sapa Kak Selvinya. Assalamualaikum Kak Cepi. Waalaikumsalam, Nay. Iya, kakak gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sekarang kalau boleh tahu, kakak kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Alhamdulillah, karena akhir-akhir ini kesibukan aku selain kuliah, bantu usaha orang tua juga. Itu sih dua kesibukan aku, dan satu lagi ya aku juga alhamdulillah dikasih kesempatan untuk mengurus organisasi yang ada di Kota Tangerang. Oh, keren banget ya kan guys. Penasaran kan? Oke, kita lanjut nih. Jadi kali ini bincang-bincang santai nih Kak. Aku pengen nanya beberapa pertanyaan yang simple lah sebenarnya, pendapat kakak aja. Yang pertama nih, menurut kakak perempuan itu penting gak sih buat berpendidikan tinggi? Gimana? Untuk urgensi saat ini? Ya. Untuk urgensi saat ini di zaman sekarang ya teman-teman. Jadi pendidikan itu sangat penting untuk perempuan. Karena di Indonesia ini kan kita ini hidup di negara berkembang, Betul. ya kan? Berkembang termasuk sumber daya manusianya juga berkembang. Nah, terutama perempuannya nih, ya. Perempuan itu berpendidikan tinggi itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk bermasyarakat juga. Benar banget sih Kak. Nah, seterusnya kita nggak mungkin hidup sendiri, ya kan? Kita ada masanya kan guys, kita ada masanya ini untuk menikah. Betul banget Jadi tuh. ibu dan mempunyai anak. Dengan kita berpendidikan tinggi, otomatis mindset kita pun berwawasan luas tentunya kan, untuk mendidik anak-anak yang berkarakter. Berkarakter dalam hal karakter yang baik-baik. Betul tentunya, banget. kan? Karena di zaman sekarang itu banyak orang berpendidikan tapi minim juga dalam hal berkarakter baik. Benar. Tapi kita usahakan ya teman-teman untuk bisa menanamkan karakter yang baik di dalam diri kita. Apalagi kita ini berpendidikan tinggi. Pernah ngeliat nggak sih Nay kayak kayak seperti tetangga-tetangga kita yang bilang, oh untuk apa nih kita berpendidikan tinggi gitu kan? Ujung-ujungnya kalau cuma di kasur, sumur, dapur. Mungkin teman-teman banyak kan, terutama perempuan nih dibilang seperti itu kan? Iya. Kalau menurut aku hal-hal kayak gitu tuh nggak usah diambil pusing. Betul Nggak banget. usah dimasukin ke hati juga ya. Karena gini, dalam bahasa kitanya gini, ya dapurnya kita aja estetik beda Betul. ya kan? Dan Beda banget pasti. Iya. Itu kan, itu dalam hal kayak leluconnya kayak gitu ya, seperti itu kan leluconnya. Tapi dalam hal pendidikan tentunya itu pendidikan itu sangat penting untuk perempuan kan. Karena gini, katanya orang-orang pendidikan itu cuma di buat apa pendidikan tinggi cuma di sumur, kasur, dapur, enggak. Karena kita ini punya generasi. Betul banget. Yang dimana harus kita didik juga ya Kak. Betul. Kalau kita didiknya cuman di rumah tanpa ilmu, mau jadi apa ada kita? Apalagi kan kita madrasah pertama untuk anak kita nanti ya Kak. Kita adalah madrasah pertama kan untuk anak-anak kita. Dan tambah lagi, mungkin kedepannya ketika kita sudah lulus dari perguruan tinggi gitu kan, mendapatkan jasa, ilmu, tentunya pengalaman, kan, wawasan yang sangat luas, itu kita bisa membantu perekonomian keluarga kita. Betul. Kan? Kita nggak selamanya hidup di atas, Iya. ya kan? Pasti roda itu akan berputar. Iya. Kan? Dengan adanya roda berputar, setidaknya kita bisa membantu keluarga kita dengan cari pekerjaan. Betul. Jadi sebenarnya di
Indonesia ini nggak pilih-pilih ya, maksudnya dalam hal pendidikan itu nggak harus laki-laki aja nih berpendidikan, enggak. Di sini kita alhamdulillah perempuan pun boleh berpendidikan. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Dan banyak juga perempuan-perempuan sukses kan, pengusaha sukses, Iya. dai muda, yang tentunya perempuan generasi madani. Makanya itu kalau mau generasinya nih teman-teman, kalau mau generasinya dari kitanya baik berpendidikan, tentunya orang tuanya dulu dilihat tuh, terutama kitanya dulu, ibunya. Karena anak itu dekat sama ayah ya, terutama anak perempuan. Tapi balik lagi, mereka banyak menghabiskan waktunya di rumah bersama ibunya. Betul banget teman-teman. Maka dari itu penting, urgensinya itu sangat penting di dunia pendidikan itu perempuan itu. Iya. Jadi karakter yang ditanamin dari diri kitanya juga ya harus yang baik-baik ya kak. Iya. Kayak gitu teman-teman. Jadi perempuan berpendidikan itu penting jawabannya ya. Jadi buat teman-teman perempuan-perempuan di sana semangat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi untuk di masa depannya nanti. Jangan malu dan jangan lupa percaya diri bahwa kita itu bisa dan bangkit untuk mensukseskan generasi yang lebih baik. Iya, oke. Menarik nih, tadi kakak ngomongin tentang karakter gitu ya. Nah, aku tuh sebenarnya bisa ngajak kakak buat wawancara di sini karena emang aku tertarik banget secara pribadi ke kakak nih. Karena yang aku lihat kakak tuh keren banget karakternya guys, seriusan. Dengan adanya kedisiplinan. Oh ya, KCP juga sekarang lagi ngejalanin S2 guys. Mohon doanya ya teman-teman supaya dilancarin KCP-nya. Sekarang aku mau ngebahas nih, menurut kakak nih ya, gimana sih cara kakak menjalani proses S2-nya kakak di univ yang kakak jalani sekarang, yaitu di Universitas Muhammadiyah Tangerang ya kak? Gimana tuh? Jadi gini ya teman-teman, itu hal yang menurut aku nggak mudah sebenarnya. Bener banget sih ya kak. Benar nggak mudah, karena semua itu dijalanin itu dengan kerelaan dulu kan. Kita harus rela, kalau namanya untuk kuliah itu kita harus relain waktu kan. Betul banget. Terus ngejalaninnya harus ya, dinikmatin, diikhlasin, harus bersyukur juga kan. Itu tentunya dengan karakter kedisiplinannya aku gitu. Dalam hal di S2 ini itu disiplinnya itu aku mulai dari aku S1. Terutama kedisiplinan itu dalam hal waktu. Hal waktu, betul. Tugas-tugas Harus benar-benar diatur. Diatur, dijadwalin kapan harus aku ngerjain tugas, kapan aku harus me time. itu to-do list lah gitu ya, supaya teratur gitu apa-apa aja yang harus kakak lakuin gitu ya. Dan pastinya kan kakak nih ada kegiatan di luar kampus juga dong, kayak komunitas apa gitu kan. Pasti kakak juga punya ketabahan lah ya dalam jalaninnya satu-satu. Itu gimana tuh kak? Dalam hal menjalani satu-satu, yaitu aku harus memanage waktu dulu terutama. Kalau waktunya sudah termanage, insya Allah kedepannya organisasi pun kita bisa ikutin, karena itu semua bisa kita lakukan dengan niatnya diri kita. Kalau kita ada niat untuk menjalankan dan untuk mengembangkan potensi yang ada di diri kita, itu bisa. Yang penting intinya kemauan dan niat. Inna ma'lu anna niat. Jadi itu harus niat dulu. Niat dulu. Begitupun KCP kan ngejalanin S1-nya kan tepat waktu ya. Pasti ada kerja keras dong di balik itu semua gitu ya. Gimana sih strategi kakak nih kerja keras? Pastinya kerja kerasnya banyak halnya nih, dalam hal belajarnya kak, dalam hal pembiayaannya juga ya pasti gitu kan. Itu gimana tuh? Dalam hal kerja keras belajar ya. Belajar. Aku lebih bikin diri aku untuk membaca. Oh iya guys, ngomong-ngomong nih, KCP itu kemarin belum lama ya. Aku kan pantengin terus KCP. KCP itu abis pertukaran pelajar di Malaysia, betul kak? Iya. Betul kan? Penasaran kan ceritanya kayak gimana? Makanya ini hasil dari kerja keras KCP waktu di S1 ya kak? Iya, Nah, gitu. Kita dengerin ya. Gimana tuh kak? Untuk S1 itu nggak mudah. Teman-teman itu pasti kalau ngejalanin sesuatu pasti ada masalah. Benar. Itu benar-benar aku juga di posisi pernah ada salah satu masalah. Cuman kalau kita stuck dan berhenti udah, kita nggak akan bisa berhasil. Kita harus benar-benar bisa menyikapi masalah itu dengan baik, dengan kerja keras aku gitu kan dalam hal belajar, sehingga alhamdulillahnya pas wisuda S1 nilai aku kategorinya kumul. Masya Allah guys, keren banget kan? Aku emang gak salah pilih kan? Buat mau mencari KCP kan itu alhamdulillahnya
di nilai segitu, di kategorinya aja ya, kategori itu di kampus Banten itu ada potongan diskon 50%. Jadi aku mengambil voucher itu untuk meneruskan S2. Tentunya itu pertimbangannya sangat banyak gitu kan. Betul. Karena S2 aku ini pertemanan itu bukan cuma ruang lingkup kampus aja, tapi ada pertemanan internasionalnya gitu. Oh, gitu ya, Kak. Jadi teman aku tuh di kelas itu nggak cuma di Indonesia, ada luar negeri juga. Oh, Ya. jadi sebuah tantangan yang baru juga Iya, nih buat betul. kakak. Di S2 itu pemikirannya lebih luas. Oh iya. Dan teman-teman itu nggak setara kayak seperti kita S1 gini. Oh, yang sebaya gitu ya, Kak? Sebaya enggak. Tapi mereka itu yang usianya lebih di atas kita gitu, dan pemikiran mereka juga lebih luas dibandingkan kita. Jadi kita ini harus bisa menyeimbangi, tapi juga dengan karakter yang baik tentunya, dengan sopan santunnya kita harus dijaga gitu ke teman-teman kita. Ya itulah S2 seperti itu. Itu tadi guys kegiatan-kegiatan yang Kak Cepi ceritain dengan kesibukannya yang sampai saat ini masih ya Kak, kontribusi di komunitas, ngajar ke sekolah dan ke sekolah lainnya juga, dan banyak lagi kegiatan kesibukan Kak Cepi. Pastinya Kak Cepi jalaninnya itu dengan karakter-karakter yang baik, yaitu kedisiplinan waktunya, terus ketabahan, keikhlasan, kerja kerasnya juga gitu. Terus pertanyaan yang terakhir nih Kak ya, apa nih tips dari kakak untuk teman-teman kita yang di sana yang lagi nonton video ini, khususnya mahasiswa atau mahasiswi yang lagi proses dalam pendidikannya nih kak? Oke, ini ya teman-teman. Kalau menurut aku, tips dari aku dan ini menurut aku, pertama itu kita harus menjaga kesehatan mental dulu. Kesehatan mental penting. Itu penting banget. Kan apalagi sekarang itu tenar banget kata-kata toksik. Toksik. Ya kan? Itu kan toksik itu kan nggak cuma di lingkungan pertemanan, lingkungan Banyak. keluarga juga. Betul. Kan. Artinya lingkungan bermasyarakat. Kita harus bisa menjaga kesehatan mental kita. Karena kalau mental kita sehat, pikiran sama hati kita juga akan sehat. Akan sehat. Dan kita sebagai mahasiswa nih bisa berpikir secara kritis dan kreatif tentunya untuk menyelesaikan studi kita di perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Terus yang kedua, percaya diri. Kadang bukan cuma teman-teman aja ya, aku juga sempat pernah ngerasain untuk ke depan nih presentasi down. Wah, sering banget sih aku. Ketemu dosen killer. Wah, Udah dagdikduk aja. Udah. Nah, di situ kita harus tingkatin percaya diri kita bahwa oke, Bismillah, insya Allah semuanya aman. Udah itu aja. percaya diri. Oke, kedua percaya diri guys, penting. Percaya diri itu harus tinggi banget. Betul. Yang ketiga, itu kita harus memperluas ruang lingkup kita. Memperluas relasi. Oke, relasi. Networknya kita. Buat apa sih kak relasi itu menurut kakak? Relasi itu tujuannya untuk mengembangkan potensi kita. Terus dalam hal pekerjaan juga, jadi Membantu ya? membantu supaya kita mendapatkan juga pekerjaan yang kita mau. Gitu. Ada lagi? Ada tentunya selanjutnya itu motivasi diri kita. Buat apa sih kita ke depannya gitu ya? Ada tujuan kita apa ada di gitu? posisi capek. Iya. Kayak udah capek banget, menyerah aja Iya. atau mau cuti ya bahasanya. cuti, Udah mau bahasanya. cuti, udah capek gitu kan. Balik lagi, kita lihat diri kita. Aduh, aku nih udah sejauh ini gitu untuk melakukan dan mengerjakan studi aku gitu Iya. kan, studi aku di kampus. Artinya kalau untuk down, kita harus lihat lagi perjuangan kita yang udah pernah kita lakukan dengan hal kecil seperti itu nggak harus kita langsung down aja, kita harus bangkitkan semangat kita. Oke guys, gitu ya. Jadi itu tips buat teman-teman semua. Semoga teman-teman juga mengaplikasikan dalam diri teman-teman, oke? Buat kedepannya lebih baik lagi. Oke, terima kasih Kak Cepi. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan aku yang tadi. Semoga bincang-bincang sampai kita kali ini membawa manfaat bagi teman-teman semua yang menonton dan bisa termotivasi juga buat jadi Kak Cepi ya, buat kayak memiliki karakter yang baik kayak Kak Cepi. Dan doain juga ya teman-teman buat Kak Cepi S2-nya lancar-lancar terus dan semuanya dimudahkan. Oke, segitu aja mungkin bincang-bincang kita kali ini. Nextnya nanti kalau kita ada waktu kita bakal bincang-bincang lagi, oke? Bye. Assalamualaikum.